Di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan hijau dan ladang luas, terdapat desa kecil bernama Lembah Damai. Desa ini begitu tenang, burung-burung berkicau setiap pagi, dan angin lembut berhembus membawa aroma bunga liar. Di ujung desa, hiduplah seorang gadis kecil bernama Lisa bersama ibunya. Mereka tinggal di rumah kayu sederhana, tapi penuh cinta dan tawa. Lisa suka membantu ibunya menanam sayuran dan mengumpulkan air dari sungai. Walau hidup mereka sederhana, Lisa selalu tersenyum. Ia percaya bahwa kebahagiaan tak harus mahal, cukup hati yang bersyukur. Pagi itu, langit cerah tanpa awan. Matahari baru saja muncul di balik bukit, menyinari desa dengan cahaya keemasan. Liz berjalan menuju sungai dengan keranjang pakaian di tangannya. Sungai itu dikenal dengan nama Sungai Pelangi karena setiap pagi, cahaya matahari yang menembus kabut menciptakan kilauan warna seperti pelangi di atas airnya. Air sungai itu jernih seperti kaca, dan bebatuannya memantulkan cahaya indah yang menari-nari. Ikan kecil berenang riang di dalamnya. Saat Liz sedang membilas baju di tepi Sungai Pelangi, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang berkilau di antara bebatuan. Ia mendekat dengan hati-hati, dan ternyata ada seekor ikan mas berwarna emas yang terjebak di celah batu sungai. Ikan itu mengibas-ngibaskan ekornya perlahan. Sisiknya memantulkan cahaya pagi hingga tampak seperti bintang kecil di dalam air. Dengan tangan kecilnya, Liz mengangkat ikan itu dengan hati-hati. Jangan takut, aku akan menolongmu. Saat Liz hendak melepaskan ikan emas itu kembali ke sungai, tiba-tiba cahaya lembut memancar dari tubuh si ikan. Air di sekitarnya berkilauan dan waktu terasa melambat. Liz terkejut ketika mendengar suara halus, lembut, seperti bisikan angin. Terima kasih, Lisa, kau telah menyelamatkanku. Kau bisa berbicara. Aku bukan ikan biasa, aku dikirim untuk menguji kebaikan hati manusia. Kau telah membuktikan hatimu tulus. Sebagai hadiah, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Liz terdiam. Angin pagi berhembus lembut. Ia tak tahu mana yang lebih ajaib. Sungai Pelangi itu, atau ikan kecil yang kini berbicara di tangannya. Liz pulang dengan hati penuh keajaiban dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Jika itu benar, mintalah sesuatu yang bisa membantu kita dan juga orang lain. Permintaanku yang pertama, tolong jadikan sawah kami subur, agar kami bisa menanam banyak padi dan tidak kelaparan lagi. Keesokan paginya, saat mereka pergi ke sawah, mata mereka membelalak. Sawah yang kemarin kering dan layu, kini berubah menjadi hamparan hijau keemasan. Tangkai-tangkai padi berdiri tegak, gemuk, dan berkilau terkena sinar matahari pagi. Burung-burung kecil bernyanyi di tepi galengan, dan angin meniup lembut seperti mengucapkan selamat. Ini sungguh mukjizat. Malam itu, hujan turun pelan. Atap rumah Liz yang sudah tua mulai bocor. Air menetes dari langit-langit, dan angin dingin masuk melalui celah dinding bambu. Liz dan ibunya berpelukan, duduk berdekatan agar tetap hangat. Liz menatap ikan mas yang kini muncul di dalam baskom air di sudut ruangan, bersinar lembut seperti pelita kecil. Untuk permintaanku yang kedua, aku ingin rumah kami menjadi hangat dan kuat, agar ibu tidak kedinginan lagi. Keesokan harinya, saat mereka terbangun, semuanya berubah. Rumah yang dulu reot kini menjadi rumah kayu indah yang kokoh namun tetap sederhana. Atapnya tidak bocor, dindingnya hangat, dan lantainya terbuat dari papan kayu halus. Aroma kayu segar memenuhi udara, dan cahaya matahari masuk lembut lewat jendela. Di seberang rumah Mar, tinggallah seorang tetangga bernama Burika. Ia dikenal suka mengeluh dan jarang tersenyum. Ketika melihat sawah milik Mar tumbuh subur dan rumahnya menjadi indah dalam semalam, Burika merasa hatinya panas. Tak mungkin mereka bisa melakukan itu sendiri. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, Burika menyelinap ke tepi Sungai Pelangi. Ia membawa baskom besar, berharap bisa menangkap ikan emas itu sendiri. Tapi sungai malam itu sunyi. Tak ada cahaya. Tak ada ikan emas. Yang ada hanya suara jangkrik dan angin dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa hari berlalu, dan Mar merasa sangat bersyukur. Ia sudah memiliki sawah yang subur dan rumah yang hangat.
Tapi setiap kali ia berjalan keliling desa, hatinya merasa pilu. Ia melihat anak-anak bermain di jalanan berdebu, beberapa keluarga masih tinggal di rumah yang bocor, dan orang-orang tua bekerja keras di ladang yang kering. Beberapa hari berlalu malam itu, Liz duduk di samping baskom tempat ikan emas tinggal. Ia menatapnya dengan mata teduh dan berkata, dan Liz merasa sangat bersyukur. Permintaanku yang terakhir. Aku ingin seluruh desa ini bahagia, agar tak ada lagi yang lapar, dingin, atau kesepian. Ikan mas mengangguk pelan. Tubuhnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Keesokan paginya, desa berubah, ladang-ladang menjadi hijau, rumah-rumah menjadi kuat, dan suasana dipenuhi tawa. Anak-anak punya buku dan mainan. Beberapa hari setelah desa berubah menjadi tempat yang damai dan penuh tawa, Liz kembali berjalan ke Sungai Pelangi. Tiba-tiba, ikan mas muncul kembali. Kali ini tidak bersinar seterang dulu namun tetap cantik dan damai. Ikan mas pun perlahan menghilang ke kedalaman sungai. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga liar. Hari itu, Liz belajar bahwa kebaikan yang tulus adalah keajaiban yang paling indah. Terima kasih telah menonton Fun Kids Story. Jangan lupa di like dan subscribe.